Halo teman-teman, kali ini kita lanjut ya tentang praktikum sistem manajemen basis data. Nah, sekarang teman-teman udah masuk ke materi view and trigger. Nah, untuk dua materi ini aku akan buat videonya jadi dua video. Jadi ada part 1 itu tentang view dan yang part 2 nanti tentang trigger. Nah, pertama-tama kita akan belajar tentang view. Silahkan teman-teman cek dulu database-nya. Seperti biasa, teman-teman silahkan cek database yang karena kan kita habis UAS, mungkin teman-teman lupa database-nya, silahkan dicek. Terus masuk ke database yang teman-teman biasa gunakan untuk praktikum. Nah, setelah itu silahkan teman-teman show tables. Nah, di sini pastikan teman-teman masih menyimpan tabel pegawai yang teman-teman gunakan di praktikum minggu ke-3 atau minggu sebelumnya ya teman-teman. Nah, tentang join. Jadi, kita akan menggunakan tabel pegawai tersebut. Nah, di tabel pegawai nanti, kita akan bermain view-nya. Jadi, view itu adalah sebuah query yang tersimpan untuk menghasilkan result set ketika dipanggil. Jadi, nanti, misalkan kita cuma memanggil beberapa, nah nanti kita bisa tambahkan dalam tabel. Misal di sini kita select dulu. Nah, di sini kan udah NIP, nama pegawai, alamat, jabatan, gaji. Nanti kita bisa ngambil cuma NIP-nya aja, nama pegawainya aja, alamat, ataupun jabatan. Seperti itu. Nah, kemudian pertama-tama kita akan membuat view. Nah, view ini memerlukan definisi nama view-nya. Nah, caranya tuh cukup sederhana untuk membuat view-nya, yaitu dengan create view as select. Nah, as select ini fungsinya adalah teman-teman tuh mau bikin view dari tabel mana, misalkan seperti itu, select bintang from pegawai. Nah, nanti create view ini jangan lupa ya teman-teman, create view terus nama view-nya. Misalkan kita bikin view pegawai. Nah, ini create view nama view-nya terus as, yaitu kita mau ngambil dari mana datanya, terus select from pegawai. Jadi kita ngambil dari data pegawai seperti itu. Terus kita salah. Nah, terus nah, teman-teman di sini buat lihat tampilan view-nya sama seperti, jadi kita pakai select bintang from. Nah, select bintang from nama view. View-nya di sini adalah view pegawai. Nah, sama kan teman-teman? Sama isi select from pegawai sama isinya dengan select from view pegawai. Jadi bisa dilihat ya teman-teman di sini. Itu untuk membuat suatu create view, teman-teman. Nah, selain itu kita juga bisa membuat menampilkan view-nya itu nggak secara keseluruhan. Nggak semua kita tampilin ini bisa. Misalkan kita cuma butuh data pertama sama data kedua. Gitu kan. Caranya dengan cara select bintang from view pegawai limit 2. Jadi kita hanya akan mengambil 2 data teratas. Nah, bisa dilihat di sini kita cuma ngambil 2 data teratas ya. Punyanya Jono sama Neng. Nah, di sini selain bisa mengambil data tertentu atau jumlah data tertentu, kita juga bisa menampilkan data sesuai apa yang kita inginkan. Misalkan select bintang from view pegawai where. Nah, where di mana? Misalkan aku pengen ngambil yang nama pegawainya adalah
mas. Nah, di sini artinya kalau yang tadi di atas select bintang from view pegawai limit 2 adalah kita menampilkan data dari tabel view pegawai sampai data kedua. Kalau select from view pegawai where nama pegawai mas berarti kita menampilkan data view pegawai di mana datanya itu yang memiliki nama pegawai mas. Jadi yang ditampilkan adalah data milik nama pegawai mas. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian selain itu teman-teman juga bisa, misal nih, ini kan kita select pegawai atas nama mas kan ini kita tampilin semua datanya. Tapi kita cuma pengen nampilin, misalkan aku pengen nampilin yang berasal dari Bandung, tapi cuma namanya sama jabatannya aja. Bisa teman-teman. Caranya adalah dengan select biasa. Jadi teman-teman kan pasti pernah di materi sebelumnya kita pernah bermain select ya. Jadi kita bisa menampilkan hanya beberapa data dengan where. Itu bisa teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengkreasikan atau berkreasi sesuka atau sekreatif teman-teman. Nah, materi berikutnya kita akan belajar membuat view baru. Nah, view baru ini misal kita cuma mau nampilin di view kedua ini cuma yang staff junior misalkan. Bisa. Caranya adalah create view staff junior as select. Misalkan kita cuma ambil data nicknya, nama pegawai, dan misalkan gaji. From pegawai where jabatan staff junior. Nah, berarti di sini kita membuat sebuah view baru. Tunggu. Kita membuat sebuah view baru. Kita buat create view, sebuah view baru dengan nama view staff junior. Datanya diambil dari from pegawai, di mana yang di-select atau yang diambil datanya adalah NIP, nama pegawai, dan gaji. Nah, data ini nggak semua pegawai yang diambil, tapi yang mempunyai jabatan staff junior. Alright. Nah, kita select bintang from view staff junior. Nah, di sini yang bisa dilihat ya, staff junior di sini cuma Akang sama Jojo. Dan di sini yang keluar adalah Akang sama Jojo, yaitu yang staff junior. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada beberapa hal yang akan kita pelajari tentang view. Jadi di sini kita akan belajar 5 hal tentang view. Yang pertama adalah algoritma atribut, yaitu memberikan kendali bagaimana MySQL memproses view-nya. Nah, ini atributnya opsional ya, jadi teman-teman nanti bisa memilih, yaitu ada atribut ini menerima 3 buah nilai, yaitu merge, contemplated, dan undefined. Nah, biasanya default-nya itu dalam algoritma atribut ini yang dipilih adalah undefined. Kita akan mencoba membuat atribut algoritma merge. Nah, caranya adalah dengan create algorithm sama dengan merge view v merge nama
nomor induk pegawai, nama pegawai, dan gaji pegawai. Slide. Ini nama gaji from pegawai, where gaji lebih dari 150. Nah, jadi di sini kita akan membuat ViewMax, yaitu teks dari statement query yang merujuk ke sebuah view atau definisi view digabung dengan sedemikian sehingga bagian yang didefinisikan view ini menggantikan bagian yang disesuaikan dengan statement. Nah, jadi yang dimaksudnya adalah make view ini kita sebuah algoritma baru, algoritma view, itu algoritma atribut tadi. Nah, kita membuat statement nomor induk pegawai, nama pegawai, gaji pegawai. Jadi kita membuat sebuah statement atau nama atribut baru di sebuah tabel. Nah, diisi atau isinya itu merujuk dari sebuah view atau tabel yang sudah pernah kita buat, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini statementnya. Nah, ini select name, nama pack, gaji, dan from pegawai. Dan kita enter. Nah, teman-teman bisa cek select bintang from VMax. Nah, di sini ya. Jadi yang muncul adalah yang gajinya lebih dari 3.500.000. Seperti itu. Nah, kemudian salah itu sintak algoritmix, yaitu yang ada di sini nih teman-teman. Yang aku blok ini yaitu bertujuan untuk mendeklarasikan algoritma mana yang akan kita pilih, yang akan kita gunakan. Gitu ya teman-teman. Nah, ini nih bisa teman-teman, biasanya max ini tuh tidak bisa digunakan untuk beberapa konstruksi seperti fungsi agregat, sum, min, max, count, terus distinct, group by, having, limit, ada beberapa. Nanti teman-teman bisa lihat di modul. Ketika kita tidak bisa menggunakan algoritma max, kita bisa menggunakan algoritma tameable. Tadi kan ada 3 ya teman-teman nilainya. Ada max, tameable, dan undefined. Nah, biasanya defaultnya algoritma itu adalah undefined. Nah, misalkan kita menggunakan max nggak bisa, nah kita bisa menggunakan tameable. Caranya sama, cuma nanti akan beda di caranya sama teman-teman seperti sebelumnya, cuma nanti bedanya adalah jenis algoritmanya. Jadi kita pakai timetable, view timetable, misal kita mau menggunakan limit. Nah, tadi kan ada beberapa hal konstruksi yang tidak bisa digunakan di max. Ada distinct, group by, having, limit, dan lain sebagainya. Nah, kita gunakan coba limitnya menggunakan tameable. Misalkan kita bikin limit 3 aja ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, terus kita bisa select tameable. Nah, bisa ya teman-teman. Jadi bedanya kalau tadi ke algoritma max, nah kita menggunakan algoritma tameable. Nah, max ini nggak bisa digunakan untuk konstruksi seperti yang sudah saya sebutin tadi. Nah, di tameable ini kita menggunakan konstruksi limit. Nah, maka dia akan menampilkan data yang gajinya
Tapi dari 3.500.000 tapi cuma 3 data, jadi nggak seluruh datanya. Seperti itu. Itu adalah yang pertama ya, yang kita pelajari tadi mengenai view, yaitu algoritma atribut. Nah, yang kedua kita akan belajar mengenai updatable view. Nah, di sini ada beberapa statement, yaitu ada update, delete, dan insert. Beberapa view bisa digunakan atau diupdate dengan statement update, delete, dan insert. Nah, biasanya ini di view-view yang tidak dapat diupdate adalah view yang memiliki fungsi agregat. Jadi, teman-teman nggak bisa mengupdate view themable berarti kan. Karena kan view themable ini mempunyai beberapa function konstruksi yang tidak bisa diupdate, yang seperti tadi view merge. View merge kan tidak bisa bertindak dengan menggunakan beberapa konstruksi. Nah, updatable view ini juga nggak bisa mengupdate view yang memiliki beberapa konstruksi. Seperti itu. Jadi kita akan mencoba men-select view max ya. Mengupdate view max. Tadi kita belajar update, jadi update view max set. Misal kita mau, ini kan tadi view max-nya ya, kita mau set nama pegawai. Misal kita mau ganti yang Viva jadi Vivi. Terus where nama pegawai mana Viva. Nah, jadi di sini kita mengupdate dari tabel view merge, yaitu dengan mengeset atau men-setting nama pegawai menjadi Vivi dari nama pegawai Viva. Nah, kita select, coba. Nah, beda ya. Kalau yang atas tadi, Vmax awal adalah Viva. Nah, kalau Vmax yang kedua, jadi Vivi. Seperti itu. Untuk mengupdate ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa mengulah semuanya. Nah, ini kita coba pakai yang, kan tadi kita nggak bisa pakai kondisional ya, seperti limit dan lain sebagainya. Nah, themable ini kan berarti nggak bisa nih kita update. Karena kan dia menggunakan pengkondisian. Sedangkan merge ini bisa kita update karena dia tidak bisa menggunakan pengkondisian. Tapi pasti penasaran, bener nggak sih? Gitu. Kita coba ya. Kita update. Oke, kita update. View theme table. Misalkan ya, kita update. Enter. Nah, error. The table TV view of update is not updatable. Karena memang update pada view ini tidak bisa mengupdate view yang menggunakan pengkondisional. Jadi nanti akan error, teman-teman. Dan berikutnya kita akan belajar clausa with the checks option. Yaitu dalam pembuatan view diberikan kepada updatable view untuk mencegah insert atau update pada baris data. Kecuali clausa di mana pada statement select bernilai benar. Jadi seperti itu. Misalkan kita mau bikin kan kita ingin membuat sebuah view ya, teman-teman. Kita buat view baru ya untuk membedakannya pastinya, karena biar enak gitu kan. Kita buat select, salah, kok select ya, kan bikin. Oke, kita create, kita buat view baru, kita kasih nama view 1 untuk bermain
Bentar, kayaknya aku salah ngetik deh. Where-nya salah ketik. Nah, jadi kita bikin view baru di sini. Create view V1, di mana datanya diambil dari ini nama gaji dari pegawai di mana kurang dari 400.000. Kayaknya nggak ada deh. Salah aku. Bentar. Berarti set. Aku salah ketik. Sorry teman-teman. Nah, misalkan kita bikin view. Nah, kita bikin view baru ya teman-teman, create view 11, yaitu ini 4 juta. Tadi aku salah karena aku 400.000, karena kan nggak ada tuh, semuanya di atas 1 juta, jadi nggak ada. Ini aku bikin 4 juta. Kita select. Nah, ini modelnya ada 3 ini ya teman-teman. Nah, dari data ini, kita sudah menggunakan check option. Nah, parameter yang digunakan di check option ini kita masih menggunakan yang biasa, check option biasa, belum menggunakan parameter. Nah, check option ini punya 2 parameter, lokal sama cascade. Nah, lokal ini berarti pengecekannya dilakukan dengan view yang didefinisikan, sedangkan cascade ini pengecekan dilakukan dengan view yang berasal beserta tabel yang direferensikan. Nah, kita akan coba menggunakan lokal ya. Jadi kita akan create view baru. Di sini view 22. Select bintang from V1 where gaji lebih dari kurang dari 3 juta with local check option. Oke, kita cek. Nah, di sini ya, ini kita menggunakan local check option. Kemudian kita akan mencoba menggunakan cascade. Nah, ini tadi jadi create berikutnya view ini terus select ya. Sebenarnya kalau dilihat dari pembuatan view-nya, tidak ada perbedaan antara penggunaan local check option dan cascade check option. Nah, cara melihat perbedaannya adalah teman-teman melakukan insert ke view 22 dan view 33. Itu nanti akan terlihat perbedaannya, teman-teman. Kan di sini insert untuk view 22 values. Nah, dia akan terlihat nanti perbedaannya, teman-teman. Jadi kita coba memasukkan data yang sama, ya kan? Dan dia ada
pakai duplikat entry gitu, padahal kan nggak ada ya teman-teman. Nah, karena dia dicek, jadi di insert data yang V22 ini dinyatakan tidak bermasalah karena V22 hanya melihat atau mengecek secara lokal. Jadi data lebih sedangkan untuk V33 dinyatakan error karena dia mengecek secara cascade atau keseluruhan. Jadi dari V1 dicek dulu, baru ke V33. Jadi dia tidak hanya mengecek punya V33, tapi juga mengecek referensinya dari V11. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan error ya teman-teman. Nah, yang berikutnya kita akan merubah view. Nah, jadi merubah view ini sama dengan memodifikasi, menggunakan alter kalau di tabel kan. Nah, kita juga menggunakan alter di view. Jadi dengan alter view, kan kita bikin view alter. Di sini adalah ini nama, ini nama, gaji. Select ini nama pot gaji. Gaji from pegawai where nama sorry di sini bukan view alter, ini aku lupa tadi. Aku cek dulu nama viewku tadi apa ya. Oh, view pegawai. Sorry guys, view pegawai. Nah, jadi kita mengubah nama atributnya ya teman-teman. Kalau awalnya tadi ini nama pegawai gaji, nah kita alter view pegawainya itu menjadi NIP nama gaji menggunakan huruf besar. Kalau semuanya kan menggunakan huruf kecil. Nah, bisa dilihat di atas. Nih, ini pakai huruf kecil ya, view pegawai. Nah, kalau tadi yang kita buat ini dia view pegawai juga, tadi pakai huruf besar. Seperti itu untuk alter view. Nah, berikutnya atau yang terakhir itu melihat definisi pembuatan view. Sini sebenarnya sama ya, kalau misalkan tadi kita lihat, yaitu dengan cara show create view pegawai. Kita coba dulu. Salah. Ternyata ada dua sintak. Yang pertama adalah show view create pegawai, dan yang kedua seperti mendeks buat tabel. Jadi caranya sebenarnya kalau teman-teman nggak bisa menggunakan view create, teman-teman bisa menggunakan dex seperti di tabel. Jika teman-teman nggak bisa menggunakan view create, teman-teman bisa menggunakan dex view pegawai. Jadi ketika seperti itu. Jadi ini ya teman-teman, ada dua. Jadi teman-teman boleh pakai salah satu atau yang memang bisa gitu. Mungkin untuk materi view cukup di sini. Teman-teman nanti bisa lihat lebih lanjut atau lebih jelasnya di
modul yang akan dibagikan pastinya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat materi berikutnya di part 2 di trigger ya teman-teman. Jadi untuk part satunya sampai di sini dulu untuk mengenai view. Semoga teman-teman bisa paham dan jangan lupa untuk dipraktekin. Terima kasih.